lagi bersama saya Dr. Rocky. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang rambut rontok. Karena rambut rontok ini merupakan permasalahan yang cukup sering dihadapi baik oleh kaum wanita maupun oleh kaum pria. Yang perlu diperhatikan adalah apabila rambut rontok 50-100 helai per hari itu dikatakan wajar. Karena hal itu tidak akan menimbulkan masalah sebab rambut akan terus diproduksi atau rambut akan tetap tumbuh ya. Kita bisa bilang akan tetap tumbuh, di mana fase pertumbuhan rambut itu ada 3 fase, di mana ada fase pertama fase anagen, fase transisi itu disebut katagen, dan juga fase perontokan disebut telogen. Jadi apabila fase ini berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi yang dinamakan kebotakan, hanya terjadi rontok yang bersifat normal. Nah, sekarang kita akan masuk di mana rambut rontok yang bisa dibilang itu rontoknya berlebihan, atau dalam bahasa kedokteran itu disebut sebagai telogen effluvium. Nah, apa sih yang kita perlu tahu? Apa sih yang menyebabkan rambut rontok berlebihan? Jadi banyak banget ya penyebab rambut rontok berlebihan. Salah satunya mungkin bisa disebut karena stres apapun itu, misalnya stres karena pekerjaan, stres atau karena lagi mengalami masalah keluarga, atau ya berbagai macam stres lah ya kita bilang. Kemudian yang kedua apa juga terjadi seringnya itu perubahan hormonal. Ini terjadi umumnya pada wanita yang hamil atau setelah melahirkan atau pada saat menyusui. Kemudian juga yang paling sering adalah karena kurangnya gizi. Ini bisa terjadi pada orang-orang yang lagi menjalani diet. Nah, biasa mereka itu kan kekurangan gizi, jadi mereka menekan pemasukan makanan mereka. Apalagi kerontokan rambut itu paling sering terjadi pada orang yang kekurangan protein dan zat besi. Kemudian ada juga yang karena menderita penyakit tertentu, alopecia contohnya alopecia areata, atau juga mungkin ada gangguan kelenjar tiroid, atau juga bisa terjadi pada orang-orang yang lagi mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya seperti pil KB atau obat hormon lainnya. Banyak juga yang salah satu lagi penyebabnya apabila orang tersebut lagi menjalani suatu terapi ya. Yang paling kita sering lihat kerontokan rambut itu terjadi bagi orang yang sedang menjalani kemoterapi atau terapi radiasi. Ada juga yang rambut rontok yang karena sering melakukan cat rambut, jadi penggunaan zat kimia, khususnya mungkin bagi wanita ya yang sering melakukan catok rambut, itu juga bisa menyebabkan rambut mudah rontok dan rusak. Kemudian gimana sih cara mencegah supaya rambut tidak rontok secara berlebihan? Yang pertama harus diperhatikan adalah kita harus mencari tahu penyebabnya. Tadi kan ada beberapa penyebabnya yang sudah kita bahas, misalnya kalau misalnya kita karena kekurangan asupan makanan atau dalam posisi lagi diet, ya lebih diperhatikan asupan gizinya. Kemudian cari tahu faktor stres apabila kalian sedang mengalami stres apa yang sedang kalian rasakan. Nah, kenapa kita harus mencari problem masalahnya? Karena kerontokan rambut ini akan berhenti seiring dengan penyebabnya yang sudah kita temukan dan sudah kita atasi. Kemudian juga kita harus memperhatikan dari keseharian kita. Nah, khususnya nih mungkin daripada wanita, kan tadi kita sempat bahas juga tentang yang sering mencatok rambut, sering misalnya menggunakan zat kimia pewarna pada rambut. Nah, itu sebisa mungkin dikurangin supaya rambutnya bisa tetap tumbuh dengan baik. Salah satu kebiasaan juga kalau rambutnya masih basah ya, ditunggu agak kering dulu baru disisir, itu juga bisa mempengaruhi rambut rontok ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, perlu nggak sih kita kalau rambut rontok itu ke dokter? Nah, pertama yang perlu diperhatikan, apakah kerontokan rambut ini sudah berkurang seiring dengan kalian sudah menemukan penyebabnya. Apabila masih belum berkurang atau bertambah parah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ke dokter. Nanti dokter akan memberikan beberapa obat-obatan dan pemicu pertumbuhan rambut. Bisa juga menggunakan laser atau treatment lain, atau mungkin juga bisa melakukan implantasi rambut atau tanam rambut. Itu biasanya dilakukan apabila problem kerontokan rambut tidak bisa diselesaikan sendiri atau malah cenderung makin parah. Nah, ini sedikit membahas tentang tren yang lagi ramai di masyarakat, di mana menggunakan kopi untuk keramas. Apakah benar sih kopi bisa digunakan untuk mencegah kerontokan rambut, juga bikin rambut lebih baik? Bisa dikatakan itu bisa, karena di dalam kopi sendiri kita tahu itu terdapat kafein dan juga ada zat flavonoid, di mana itu bantu merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian juga zat kafein sendiri ini mempunyai fungsi untuk menekan dehidrotestosteron, di mana hormon ini yang biasa memicu kerontokan si rambut. Kemudian zat flavonoid sendiri itu bikin rambut tampak lebih hitam, lebih tebal, lebih berkilau. Jadi kalau keramas menggunakan kopi, ya kopi bisa membantu untuk memperindah rambut kalian. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Rocky. Pamit.